Halo semuanya, jumpa lagi bareng saya Kevin. Di video kali ini kita akan bahas sebuah smartphone entry level dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A02s. Nah, HP ini tuh udah saya pakai selama kurang lebih 2 mingguan dan udah banyak juga yang saya kulik-kulik dari HP ini. Alasan kenapa saya bahas HP ini itu karena sebenarnya saya tuh udah lama banget nggak pakai HP entry level dari Samsung. Sekaligus penasaran juga kira-kira sekarang kualitas dari HP entry level Samsung tuh kayak gimana ya? Pertama kita bahas dari isi boxnya dulu kali ya. Yang kita bahas ini adalah versi RAM 3 per 32 GB dengan varian warna black. Harganya kalau saya cek di web resminya Samsung Indonesia itu di angka 1.799.000 dan kalau yang versi RAM 4 per 64 GB itu harganya di 1.999.000. Isi boxnya bisa dibilang sepi ya. Di dalamnya cuma ada charger, kabel charger, kitab-kitab, tentu ada unit handphonenya, dan juga SIM ejector. Oh ya, Samsung Galaxy A02s ini juga ada program bundling dengan Bayu. Jadi di setiap pembelian Galaxy A02s akan mendapatkan kartu perdana Bayu. Setelah registrasi, nantinya kita akan mendapatkan voucher 18 GB selama 30 hari hanya dengan Rp50.000 tiap bulan selama 1 tahun. Menurut saya harganya ini cukup terjangkau ya, apalagi seperti yang kita tahu Bayu ini kan pakai jaringan Telkomsel. Nah otomatis ya sinyalnya itu paling kuat dan paling bisa diandelin di daerah-daerah terpencil. Cara redeem promo spesialnya ini juga gampang banget. Kalian tinggal registrasi akun Bayu pakai akun Google di link ini. Linknya juga udah saya sertakan di deskripsi ya. Setelah itu, kalian tinggal input aja serial number yang ada di cangkang SIM cardnya ini nih. Terus input juga kode voucher yang ada di packaging SIM cardnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Bayu dan login pakai akun Google yang udah terdaftar tadi. Masukkan SIM card ke HP dan klik aktifkan SIM card di aplikasi. Dan terakhir di halaman My Rewards, kalian tinggal tukerin voucher 18 GB 30 hari seharga Rp50.000. Oke, sekarang kita lanjut lagi bahas HP-nya ya. Begitu saya unboxing dan lihat bodinya, saya suka banget. Tampilannya secara keseluruhan minimalis, nggak ada embel-embel yang aneh-aneh. Warna hitamnya kelihatan clean dengan pattern yang kekinian tapi nggak norak juga. Layout kameranya ini kalau dilihat-lihat mirip banget sama Galaxy A51 yang notabene harganya jelas lebih tinggi dari HP ini kan. Walaupun backdoornya berbahan dasar polikarbonat, tapi ketika digenggam tetap kerasa solid kok. Nggak kayak HP 1 jutaan pada umumnya yang terkesan ringkih dan juga ringan. Nggak sampai di situ, HP ini juga backdoornya itu kelihatan lebih clean ya guys. Tuh, kelihatan nggak? Nah, ya kan? Karena emang ya dia nggak dibekali dengan sensor sidik jari. Ini sih bisa jadi kekurangan ataupun kelebihan ya. Ya untungnya sih HP ini udah dilengkapi dengan face unlock. Jadinya kita bisa buka tutup kunci HP ini dengan cepat dan juga akurat. Berpindah ke depan, layar Galaxy A02s punya bentangan 6,5 inci XD Plus dengan panel PLS TFT. Nah loh, padahal awalnya saya kira ini panel AMOLED ya. Soalnya warna dan brightness-nya ini gokil abis guys. Pokoknya kontras gambarnya lebih tinggi dan lebih vivid deh daripada layar IPS yang kayak biasanya. Cuma emang layar depannya ini cepet banget kotor ya. Gampang banget nyeplak sidik jari guys. Desain bagian depannya juga mainstream banget. Tapi untuk pemakaian sehari-hari masih sangat nyaman. Respon layarnya bagus dan nggak ada delay sama sekali. Untuk HP di bawah 2 jutaan dari Samsung, tentu kita nggak bisa ngarep lebih ya kan.
Tapi seenggaknya dia udah bawa beberapa fitur penting yang wajib ada di HP zaman sekarang. Misalnya HP ini udah punya port USB Type-C dan juga triple SIM slot. HP ini juga ditenagai dengan chipset Snapdragon 450. Dari segi angka emang bukan yang terbaik ya, dan sangat umum dipakai oleh HP di kelas entry level. Tapi walaupun begitu, performa dari HP ini tuh kerasa lebih stabil dan juga lebih gacor guys, dibandingkan dengan HP lain dengan chipset yang sama. Saya sih feelingnya karena UI racikan Samsung nih, yaitu One UI Core 2.5. Jadi walaupun chipsetnya ini udah cukup berumur, HP-nya tetap stabil untuk pemakaian sehari-hari. Ini kan yang RAM-nya 3 GB ya guys. Coba aja kalau yang RAM 4 GB, pasti itu lebih gacor lagi. Cuma emang yang sedikit saya sayangkan, versi Android-nya ini masih Android 10, belum Android 11. Dan saya berharap dia sih bisa dapat update ke Android 11, biar fitur-fiturnya itu lebih kekinian lagi. Pakai HP ini buat ngegame? Ya bisa-bisa aja. Cuma emang grafisnya ya yang santuy-santuy aja ya, kayak misal Mobile Legends ataupun Free Fire lah. Tapi kalau mainin game kayak misal Genshin Impact ataupun PUBG, ya saya sih nggak rekomendasiin buat beli HP ini. Mending kalian beli HP Samsung yang harganya itu 3-4 jutaan. Itu sih udah cukup banget lah buat main game-game berat. Untuk kualitas audionya sendiri, HP ini cuma punya single speaker. Suara yang dihasilkan biasa aja sih. Untungnya pas saya polin volumenya masih kedengaran jelas dan gak sember. Apalagi udah dilengkapi dengan fitur Dolby Atmos, kualitas suara yang dihasilkan jadi bisa lebih diimprove lagi. Kalau kita pakai TWS, bassnya ini kerasa lebih nampol dan suaranya lebih bulat juga. Terus untuk baterainya sendiri, Galaxy A02s ini punya baterai 5000 mAh dan juga udah support fast charging 15 watt. Ngecas HP ini juga terhitung lama ya. Saya biasanya ngecas dari 0 sampai 100% itu butuh waktu 3 jaman lebih. Jadi ya saya sih ditinggal tidur aja deh. Toh udah terbayar lunas karena emang baterai life-nya ini sangat-sangat memuaskan. Dalam pemakaian normal saya, HP ini bisa bertahan hingga 7 jaman lebih dalam satu kali ngecas selama dipakai seharian. Sekarang kita bahas kameranya. Konfigurasi kamera dari Galaxy A02s ini adalah kamera utama 13 MP, terus kamera makro 2 MP, sama depth sensor 2 MP. Saya sih agak menyayangkan dengan lensa makronya ini. Kenapa nggak diganti aja sama lensa ultrawide? Toh lensa ultrawide pasti lebih sering digunakan ketimbang lensa makro kan? Hasil fotonya juga harus dimaklumi ya. Sebagai HP entry level ya hasil fotonya biasa aja. Menurut saya warnanya agak sedikit pucat, harusnya sih bisa dibikin lebih gonjreng lagi dari ini. Untungnya tingkat detail masih terhitung tinggi dengan noise yang rendah dibandingkan kamera HP lain di harga yang sama. Dalam keadaan low light emang kualitasnya nggak begitu memuaskan karena emang belum ada night mode-nya juga. Untuk foto makro terbilang lumayan. Dan kalau untuk foto bokehnya sih sepenglihatan saya agak kurang rapi dan terkesan agak maksa. Hasil dari kamera selfie-nya yang 5 MP menurut saya juga udah lebih dari cukup ya untuk sekedar kebutuhan foto kasual. Samsung Galaxy A02s ini emang hadir sebagai upgrade dari Galaxy A01 dengan berbagai peningkatan di beberapa fiturnya. HP ini emang masih jauh dari kata sempurna, tapi paling enggak spek dan fiturnya udah sangat bisa menuhin kebutuhan casual kita sehari-hari.
Layarnya responsif, UI-nya juga stabil, baterainya irit, desain dan build quality-nya yang berasa mahal dan solid, dan kita juga dapat kuota spesial dari Bayu dengan harga yang terjangkau. Yang pastinya sangat berguna ya di masa pandemi seperti sekarang, bisa buat sekolah atau kuliah online ataupun kerjaan lain. Karena emang kita harus tetap produktif walaupun cuma dari rumah aja. Jadi HP ini saya bisa rekomendasikan lah buat kalian yang mungkin lagi nyari HP untuk sekedar kebutuhan casual dan juga punya budget yang mepet. Buat kalian yang tertarik, link pembeliannya udah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan ya, mungkin itu saja pendapat saya untuk Samsung Galaxy A02s ini. Thanks banget buat teman-teman yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.